Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ternyata DST misalnya menjadi lagi. Kawan-kawan, selama karir saya berdebat, baru kali ini secara live saya berdebat dengan keledai dan keledainya itu ditunjukkan kawan. Ya. Selama ini saya berdebat dengan keledai, mereka masih menyamarkan kekeledaiannya itu. Tetapi malam ini terang-terangan kawan, dibuktikan bahwa dia keledai. Ya kan? Jadi lucu sekali saya melihat mereka ya. Apa tujuanmu memberitakan Injil? Ya kan? Sudah saya jelaskan. Saya diperintahkan untuk pergilah jadikan seluruh bangsa muridku untuk memuridkan manusia ini menjadi murid Yesus. Kalian tahu apa jawabnya? Mana ada ditulis itu Injil? Halo. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau mereka ini otaknya sedikit berputar kawan, menjadikan murid itu murid Yesus kan. Yesus kan berita bawa Injil. Injil kerajaan sorga, firman Allah itu dari kejadian sampai wahyu itu. Kan itu yang mau diberitakan kawan. Jadi makanya saya tanya, memang Al-Quran yang mau diberitakan kan tidak. Ya tidak ada kata Injil. Unik kawan, aduh makanya saya sudah geram tadi saya bilang. Aduh di nubuatan ini benar-benar lah ya. Bahwa lakunya seperti keledai. Itu di kejadian 16 ayat 12 kawan. Keledai liar kawan. Keledai liar itu bagaimana? Secara fisik dia kecil, tidak sama dengan kuda. Tetapi liar, keledai itu adalah pemikiran yang bodoh. Kan begitu? Liar. Sudah dia pemikirannya bodoh, tapi liar. Itu contohnya orang bodoh merasa pandai. Merasa dialah pintar. Itu dia kawan. Tadi dia bertanya 1 Petrus 4 ayat 1 juga. Demikian. Saya bukakan dulu ya kawan-kawan. Aku heran-heran saja lihat orang ini. Ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau Yesus itu kawan menderita badani menanggung dosa manusia. Nah kita manusia dimintakan apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan, ia telah berhenti berbuat dosa. Maka saya mengambil contoh. Kan contoh kawan. Ya, si Kristo marah-marah. Nah, jadi kawan-kawan, sudah jelas itu bercerita tentang apa Petrus ini? Mengenai dosa. Berhenti berbuat dosa. Artinya apa? Kita penderitaan badani itu adalah mengurangi dosa. Kan begitu ya kawan-kawan ya. Contoh, saya buat contoh. Misalnya orang narkoba lah, pengganja. Atau heroin lah, disuntik. Itu kan dosa kawan. Paham ya? Kemudian dia mau menghentikan dosa badan ini, dia harus mengalami penderitaan. Dihentikannya ini kan penderitaan itu kawan. Maka kalau dia berhasil memberhentikan itu, maka dia terhindar dari dosa. Tak berdosa, dosa narkoba itu tak terhapus satu. Makanya saya suruh dia, oh jadi kalau orang Kristen mau berhenti berarti harus narkoba dulu. Baru berhenti. Aduh goblok kali ulang. Ya carilah di dalam dirimu banyak dosa saya bilang. Kau hentikan dosamu. Contoh, kalau kalau minum kopi, saya hentikan kopi, saya tidak menderita. Goblok. Contoh berdosa itu apa? Ada orang yang psikopat, apalah ya. Aduh, yang suka ngambil-ngambil itu. Aduh, apa istilahnya itu ya? Mencuri itu loh. Kleptomania itu ya. Coba suruh dia berhenti, tersiksa sekali dia kawan. Dipaksanya gini sampai menggigil ke tangannya kawan. Ya kan? Contoh lain lagi apa? Misalnya orang-orang, udahlah, maaf cakap ini untuk beri maaf untuk profesi-profesi pelacur atau gigolo, itu kan dosa. Kalau dia mau menghentikan itu, badannya pasti tersiksa kawan. Aduh, gak enak ini, aduh, pingin ini. Kan begitu yang dimaksud kawan. Dia tidak mengerti. Oh contoh merokok katanya. Ya saya merokok puasa dari pagi sampai sore tidak merokok. Wah itu berhasil katanya. Dia hanya berhasil sebulan. Gak setahun, gak 2 tahun, gak 3 tahun. Nah menuju dia berhenti. Berhenti itu maksudnya berhasil. Itu baru dia menderita sekali.
Semua orang yang mau berhentikan rokok, yang kecanduan rokok pasti menderita. Kan sudah saya berikan contoh kawan. Kenapa orang ini nggak paham ya? Oh saya puasa, puasa kok hanya pagi sampai siang kok. Sampai mengganti pagi jadi malam, malam jadi pagi. Bukan mencoba berhenti, saya bilang. Jadi ini kawan unik sekali. Tetapi apa boleh buat lah kawan ya. Saya terkadang ya disitulah keinginan saya sih mereka cerdas, kita berdiskusi cerdas. Ternyata nggak cerdas kawan. Masa dia bilang berarti orang Kristen harus berbuat dosa dulu, terus dihentikan dosanya maka dia menderita. Aduh kawan, nggak ngerti ya kawan. Contoh seorang pembunuh, maka dia menyiksa batinnya, menyiksa dirinya gimana? Di penjara. Setelah selesai penjara, kan menurut hukum negara pun sudah dikeluarkan kelakuan baik. Artinya dia sudah menebus dosanya. Kan menderita dia di penjara kawan. Ya kawan, itulah namanya badan ya. Tapi ya bagaimana? Orang-orang ini nggak tahu kawan ya. Saya kasih dulu link, kita masuk, kita berdiskusi. Tujuannya apa? Biar kalian kan sudah menonton. Kalau ada masukan dari kalian ya begitu ya. Saya berharap orang ini sudah sebulan saya nggak berdebat, cerdas ternyata nggak cerdas. Aduh, untung nggak si Gurunda bilang gitu. Kalau si Gurunda memang aku bilang, memang kau goblok kali, aku bilang. Ya kan? Ini Bapak ini jadi minta maaf ya. Saya minta maaf juga Pak. Sama. Karya kongkonnya sama ya Pak. Nah, ini. Jadi kawan-kawan, saya nggak ngerti apa yang mereka pikirkan ya. Kalau saya disuruh memikirkan, saya bisa menaruh isi kepala saya pada jalur yang tepat. Contoh lagi kawan, ketika dia bilang tidak ada kata Injil di dalam Matius 28 ayat 19. Coba, makanya aku bilang, aduh, kalau kau buka ini Al-Quran, aku bilang, surah 61 ayat 6. Aduh, dia dengan enaknya bilang, bohong lain ini ya, 61 ayat 6. Ini. Apa mampu dia menjelaskan ini? Nah ini. Mau bahasa asli, mau bahasa apa dibuatnya silakan. Ini 61 ayat 6 kawan. Nah ini. Kalau mereka meminta seperti itu, maka Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi. Karena Ahmad. Oh enggak ada tertulis di sini Muhammad, kita bilang. Kan lucu. Terus apa jawab dia? Oh kalau Islam lain katanya. Aduh. Ini yang aku bilang isi kepalanya itu udah kotoran. Kalau orang Kristen harus tertulis. Aku bilang gak bisa. Itu iman dia. Dibilang situ Ahmad buka kurung Muhammad, apa boleh buat. Kita harus terima karena gak iman kita. Masa gara-gara tidak ada tulis itu Muhammad, jadi Muhammad Nabi itu bukan itu yang ditunggu. Ada Ahmad. Kapan mendapat Ahmad ini datang? Bahasa Arabnya pun tidak ada sini Ahmad. Ini bahasa Arabnya. Gak ada. Mana di sini dibuat ini ya? Gak ada. Gak ada Muhammad kawan ya. Ahmadu ini. Aduh kawan-kawan, aku nggak ngerti lah cara berpikir mereka. Oke, ini sudah banyak yang naik. Sekarang saya naikkan dulu Pak Irip. Halo Pak Irip, selamat malam. Sore. Silakan, apa komentarnya? Silakan. Nah, penonton kecewa itu lah. Nah, dia terlalu udah bukan debat kayak orang lagi di pasar. Kalau saya melihat lah, yang saya menarik itu mic-nya. Coba lah putar nanti reply. Mungkin saya lihat dia udah persiapan sebenarnya malam ini, makanya ketika keras sekali buatnya mic-nya. Ya, terus ketika waktu dia mau ngomong, mic-nya itu ditempel betul karena yang edisi kemarin audionya itu kan kurang keras. Audio suara kan udah live punya menutup dia, jadi dia pegang mic di mulut. Dia kan pernah juga sama saya itu. Saya bilang kau stoplah merokok. Kau gimana mau jadi panutan kau sambil live kau merokok kayak gitu kan nggak bagus nanti. Saya pernah itu. Tapi memang kayaknya orang pecandu berat. Dan ketika lah singgung masalah rokok, disitulah saya melihat dia si iblisnya mulai keluar, iblis rokoknya itu keluar. Dan jadi kayak persis kesetanan, kayak keledai liar itu kalau saya bilang tadi. Maka berontaklah dia. Apalagi lah singgung masalah narkoba. Saya minta maaf, dari kondisi secara fisik, ya kita lihat orang, bukan berarti saya memvonis ya. Tapi secara fisik kriteria orang-orang seperti itu ya punya kecenderungan, apalagi perokok berat sampai live pun harus ditunjukkan hal-hal seperti itu kan nggak patut lah, mereka ini kan jadi contoh oleh orang-orang. Sementara dia merokok terus dengan kondisi ini,
Jadi mungkin kalau dicek ya, karena semua yang lain ngomong itu saya lihat mengena pada dirinya. Kualitas orang-orang yang harus puasa daripada hal-hal kesenangan duniawi. Entah narkoba lah, entah merokok lah, dan sebagainya. Dan seterusnya. Sehingga dia langsung, setan yang mendiam, yang sudah menguasai dia puluhan tahun, katakanlah atau sekian lama, itu langsung berontak dalam dirinya. Harusnya lah isi apa biar dia keluar itu itu bisa keluar dia iblis yang di dalam itu, setan yang tadi sudah mau keluar sebenarnya, ketika makanya dia jadi kayak keledai liar, lompat kiri lompat kanan, sulit dikendalikan. Suka-sukanya dia lompat kiri sampai jadi sudah dijelaskan pun tetap dia akan yang penting bunyi, yang penting asal bunyi tapi tidak ada isi sama sekali, kita perhatikan. Yang penting asal bunyi. Tapi saya lihat yang betul-betul dia fokus itu mic. Bagaimana dia berusaha, nanti bisa lihat reply, dia tempel mulutnya di mic supaya suaranya itu jangan kalah. Karena kan kemarin juga debat itu saya lihat ada masukan ke dia bahwa ke si Trillion Slayer ini bahwa suaranya dia ketutup sama suara lain. Maka tadi itu dia pegang mic ditempel di mulutnya. Jarang itu, dia tuh biasa kalau ngomong mirip-mirip yang satu yang biasa jadi moderator kalau live itu jauh dari mic, itu siapa namanya satu lagi yang biasa sering moderator juga. Siapa namanya? Kalau ngomongnya sering jauh-jauh dari mic orangnya, ya. Ada satu juga tuh yang kalau ngomong tapi itu biasa kebiasaan si Trillion juga jauh-jauh dari mic. Tapi tadi saya lihat tempel betul-betul di mulutnya mic-nya biar modulasinya kelihatan kencang. Tapi isinya nggak ada ternyata. Sebaiknya dia tidak usah dekatin mic karena makin lebih jelas bahwa dia tidak berisi, padahal cuman hanya asal koar-koar kalau harus luka di badan apa. Saya lucu tadi. Harus banyak luka di badan. Tapi saya tertarik karena memang kalau kesimpulan saya tarik karena lain semua tadi menyampaikan ke dia bahwa harus berpuasa dalam hal melakukan perbuatan dosa, merokok dan narkoba dan seterusnya. Saya lihat di situlah iblis yang menguasai dia begini lama tuh berontak. Jadi tadi itu memang tindakan keledai liar atau iblis yang berontak-rontak seperti ini karena ada Roh Kudus yang mau masuk, jadi dia ke kesetanan itu. Dan sudah tidak menarik debatnya karena hanya modulasi aja yang dikasih berusaha naik, tapi tetap kok saya lihat modulasi naik tetap mungkin kasih naik volumenya kan, tetap mendominasi daripada dia. Soalnya dia berusaha pegang mic tempel di mulutnya sampai sedekat mungkin supaya mungkin anggapan mereka ya para keledai liar atau penontonnya dia, suara siapa yang paling besar, paling keluar tanpa isi ya dianggap yang paling benar, paling paham, padahal tidak ada isi sama sekali. Dijelaskan juga memang dia tidak mau terima. Sampai pagi pun akan seperti itu, debat kusir, tidak jelas ini. Ngomongnya apa, isi pun tak ada. Itu dulu lah ya. Jadi memang iblis-iblis yang menguasai dia sudah kayak ini. Mudah-mudahan dia bisa merenungkan dan dia bisa berpuasa sudah. Untuk stop merokok saat live. Saya sudah perhatikan ulang-ulang. Pernah saya tegur dia stop merokok saat live. Karena kalian ini ditonton oleh banyak orang, ribuan orang. Terus merokok seperti itu. Nah, bagaimana nanti mau jadi contoh untuk orang-orang yang mau belajar agama? Kan kesian tuh. Begitulah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irip, selamat malam. Jadi kawan-kawan yang unik lagi terakhir tadi, aku di mute, jadi dibilang aku lari, dibilang aku takut. Kan ini ceria mereka ini kawan. Alasan tak terlihat di layar, pan bisa dibuatnya modenya semua, jendelanya itu semua wajah nampak kan. Tapi memang itulah mereka kawan. Sepandaiku gini-gini kan lu, aku mau bicara gini tidak bisa kan. Malah dibilang aku lari, dibilang tak mampu menjawab, kalau kami Islam mampu menjawab. Di layar ini sudah ada namanya Ayu Ito. Iya kan, Nabi Isa mengabarkan setelah aku akan datang Nabi terakhir Ahmad atau Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Yang ku maksud, kalau kita mengambil seperti standarnya Trillion Slayer, Ahmad itu bukan Muhammad. Muhammad itu kan dibuat orang, buka kurung tanda kurung, ditulis Muhammad. Yang benar Ahmad. Apakah kita harus mengatakan Muhammad itu bukan yang dimaksud? Kan tidak bisa kawan. Itu yang ku maksud. Saya bukan mengatakan begitu. Memang itu maksudnya Nabi Muhammad. Tapi kalau si Trillion Slayer bilang karena nggak ada tertulis di situ Muhammad, berarti bukan Muhammad. Kan lucu. Ya kawan-kawannya. Tapi sudahlah. Itulah kalau isi kepala kotoran begini komentarnya pun dia nggak ngerti. Halo, ingin tahu? Silakan ingin tahu. Iya, selamat malam Bang. Kedengaran ya? Kedengaran. Bagus. Memang menarik sekali ya diskusi tadi ya. Memang sedikit kalau kita lihat ada ketegangan urat ya, apalagi ketegangan di abang juga ini, kayaknya harus rileks dulu. Ya Bang, tapi yang saya senang bahwa dalam berdiskusi yang seperti ini memang kita harus ambil satu tindakan yang menurut saya bijak
ya itu memang kita harus berhentikan. Kenapa? Karena dengan kejadian tadi bisa jadi kita juga salah kata, bisa silap-silap kata, ya. Kenapa? Siap. Karena terkadang emosi ini juga kadang susah dikontrol ya. Itu pertama. Lalu kedua, saya juga sangat setuju ketika Hmm. diskusi ini harus dihentikan. Ketika lawan diskusi pun juga terlihat dan sangat kelihatan, ya minta maaf kata kasarnya goblok ya, atau dongo, Hmm. atau dungu ya. Kenapa? Karena apapun yang kita sampaikan nggak akan pernah masuk, Bang. Minta maaf lagi, Bang. Katakanlah ini minta maaf lagi, maksudnya kita dengan orang yang katakanlah keterbelakangan mental, Siap, gitu, siap. Bang. Iya, keterbelakangan mental, Bang. Kita mau kasih masuk apapun nggak dapat, Bang. Kenapa? Karena minta maaf, Bang. Hmm. Saya pernah juga mengajar di SLB, jadi memang sangat susah. Saya sangat Oh. menghargai mereka. Saya Hmm. hanya waktu itu melatih beberapa siswa untuk ini. Dan saya lihat teacher-nya atau gurunya itu wow, sangat luar biasa karena waktu itu saya, Hmm. disuruh bimbing, mereka ada anak mereka untuk lomba kebetulan dengan, ya katakanlah dengan keahlian saya diminta ya Hmm. udahlah saya bantu gitu. Jadi saya sangat wow, impress ya maksudnya salut dengan ketabahan mereka ya, mereka gimana ya. Jadi, contoh kayak tadi saya bilang, jadi menurut saya Trunus lain ini juga mengalami gangguan jiwa. Dulu saya sudah bilang, Bang, jadi memang Hmm. ada gangguan jiwa di dalam diri dia, gitu, Bang. Hmm. Dan memang, perlu dia ke psikiater gitu, karena itu tadi, Bang, sedikit-sedikit duar, sedikit-sedikit duar, sedikit-sedikit duar, selamat datang ke kebenaran. Lah, aduh gimana ya, gue bingung gitu ya. Kayak Hmm. gimana ya, orang sakit minta maaf, selain lu kayaknya sakit jiwa Hmm. deh, minta maaf sekali nih. Kenapa saya katakan gitu, karena gitu, sedikit-sedikit lu bicara duar duar, lah pendapat lain kagak ada duar-duar, lu aja yang duar-duar. Kenapa lu nggak Hmm. bom bunuh diri aja sekalian duar satu kali gitu. Nah itu Hmm. yang perlu saya sampaikan. Tapi yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman muslim dan selain bahwa yang Abang Rudi katakan itu sudah tepat. Kenapa? Jawabannya Hmm. udah pas. Di ayat yang ketiga tuh Bang, dari 1 Petrus 4 ayat 4. berapa tadi ya? Heeh, 1. kalau Abang lihat baik, itu ada di ayat ketiga, Bang. Hmm. Itu udah sangat pas sekali, Bang. Ya, Hmm. udah jelas nanti tinggal dilihat aja kalau Abang mau buka silakan aja. Itu udah sangat jelas Abang punya pernyataan. Coba Iya, dilihat, Bang. betul. 4 ayat ketiga, Bang. Bentar ya. Ya, Ya, betul ayat ketiganya begitu ya. heeh. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Oh ya, ada juga pemabuk. Aku nggak baca tadi ke bawah, Iya, karena Bang. aku yakin itu jawabnya. Ya. Nah, itu kan sudah keterkaitannya juga dengan yang si Slayer katakan 1 Korintus 9 ayat 27. Lah bagaimana kita Hmm. mau menyatakan Injil atau menyatakan firman Tuhan kalau hidup kita aja nggak beres di hadapan Tuhan. Beres. Katakanlah seperti itu, Bang. Hmm. Itu sudah Hmm. selaras, sudah ada keterkaitan. Begitu, Bang. Sesuai dengan apa Hmm. lagi yang mau Kors tanyakan? Nggak ada, jawabannya udah pas, sudah ada dalam Alkitab. Tidak ada lagi. Tinggal nanti teman-teman dari Muslim saja kan punya Alkitab ini ya, Alkitab online ya, yang sudah terinstall tuh baca aja gitu. Udah jelas itu kok jawabannya. Si Kores aja yang Hmm. otaknya dungu. Ya minta maaf ya, saya bilang dungu. Maaf sekali. Dungu ya, dungu dongo ya gitu ya. Lalu selanjutnya Bang, terkait dengan masalah Injil tadi. Hmm. Jadikan semua bangsa muridku. Si Kores ini minta maaf ya, gimana saya mau jadikan seorang murid kalau saya nggak punya panduan? Hmm. Gitu loh. Saya nggak punya sesuatu yang mau sajarkan sama orang supaya jadi murid, gitu loh. Masa ujuk-ujuk saya datang, Kores, lu jadi murid gue. Loh, bagaimana saya mau jadi murid? Lu tinggal tunjuk aja. Loh, tuntunannya mana? Apa yang mau Ya. diajarkan? Saya mau tahu apa gitu. Lah sedangkan kita aja mau jadi murid SD kan dia apa yang diajarkan? Matematika, IPA, IPS lah, itulah ada acuan. Lah itu jadi ketika kita mengabarkan Injil, ya itu sudah yang tadi. Apa yang mau kita kabarkan itu sudah berita baik tentang Kristus Yesus. Sebenarnya seperti itu loh logika berpikir. Tapi kan kalau logika Kores kan lucu juga. Kadang ini loh saya gimana ya maksudnya nggak dapat si Slayer ini ya logika pola pikirnya itu saya tadi bilang orang keterbelakangan mental tuh susah gitu. Ini cocokin apapun nggak akan masuk gitu. Yang ada tuh nyari
kesalahan tapi salah gitu dia. Seperti tadi tuh yang 1 Korintus itu, 1 Petrus Iya, 4 iya. itu ayat 1. Yang Hmm, tadi Abang sampaikan, yang Kores bilang, hmm, "Loh, jadi umat Kristen harus buat dosa dulu supaya badannya sakit." Ya hmm, ampun ya Tuhan, gila sekali gue bingung. hmm, Ini anak SD aja udah paham bahasa itu, pengertian itu, baca dari atas ya ke bawah udah paham. Nih Kores kok melebihi dari anak SD, keterbelakangan mental sekali lu Kores. Gila sekali lu, jangan-jangan setiap kali lu naik diskusi lu nyabu dulu deh. Sepertinya, menurut gue sih, itu ya. Jadi Aduh, aduh. gimana gitu ya, maaf sekali nih Kores. Saya ini Eh, Bang, jujur saya susah berkata yang jelek kayak gini, tapi saya ini seorang pendidik, ukuran saya gila sekali loh. Perkataan saya hmm, memang salah Bang ini hmm, untuk yang dongo dan segala, tapi ini sudah sangat kelewatan sekali loh. Kok hmm, bisa seperti gitu loh pola pikirnya loh. Kok hmm, bisa ada orang model seperti kayak gini loh. Saya nggak habis pikir loh Bang. Gitu. hmm. Apalagi dia katakan dia nggak punya dosa. Ya Allah ya Tuhan kami. Makanya aku bilang, kok suci kau? Aku bilang, Nabi Muhammad saja pernah punya dosa. Kau nggak punya dosa, Iya, hebat kali. Aku bilang, aduh, itulah aduh. dan yang saya heran tuh Bang, teman-teman Hmm. muslim mereka tuh pada support terus Bangga, terus. lucu. Dan Goblok dibilangnya itu. tadi kan, Yohanes sudah lari katanya, tidak mampu menjawab. Kalau kami di Islam, kami jawab. Alah, aku bilang, pada aku lagi gini-gini. Woi, aku nggak bisa bicara. Dia bilang-bilang gitu. Bang, kalau aku Ya, Islam tuh sudah ya. kulaporkan si Kores itu. Iya, Kenapa? memalukan. Memalukan satu, terus Hmm. kedua, siapa dia melebihi nabi gue? Iya, Saya terhina dibilangnya dia sekali. suci, dia tidak punya dosa. Gitu, Bang. Aduh. Kok kau nggak ke Penghinaan loh, surga? Bang. Aku bilang, Bang, iya, iya. jujur, Bang, kalau aku muslim nih, itu penghinaan bagiku. Seorang Iya, muslim, betul. ada yang lebih hebat daripada nabiku, Nabi Muhammad. Hmm. Gila sekali si Kores ini. Kalau aku tuh, waduh, sudah ku gampar itu. Untung aku bukan Islam Iya. radikal, misalkan kayak gitu. Kalau Hmm. aku Islam, lu siapa? Gue gampar lu, berani-berani lu ya, melebihi Nabi Hmm. kita. Gitu. Ku tabuk dia tuh si Kores itu supaya apa? Bibirnya doer supaya besok kalau ngoceh pakai otak gitu. Nggak usah nyabu dulu baru naik, sadar dulu baru naik gitu loh. Nah, seperti gitu, Bang. Dan saya yakin, Bang, bukan bukan masalah kabur sebenarnya, Bang. Abang tidak kabur karena gitu situasi dan keadaan mengharuskan bahwa kita bicara dengan Iya. orang yang dongo dan keterbelakangan mental. Itu aja, Bang, yang saya sampaikan. Selamat malam. Oke, terima kasih ingin tahu. Dan coba kalian perhatikan, ada juga lagi kawan keledai yang satu lagi, mawar berduri namanya kan. Ketika Yesus dibawa ke bait Allah, Lukas 2 ayat 22, itu diserahkan kepada Bapa. Bapa yang mana? Bapa di sorga. Loh, bukankah dia begini begono? Loh, kan sudah dibilang, bukan Bapa di sorga itu menjadi manusia terus dibawa ke bait Allah. Tidak, firmannya menjadi, aduh stres aku menjelaskan. Tapi ini ada lagi komentar dari mereka ya, si tiang jemuran bilang, Ruth, kenapa kabur Ruth? Belum 20 menit loh, sudah hampir 40 menit, 48 kok. Loh saya juga kemarin bicara kan mulai dihitung dari kalimat pembuka. Ya, dan itu tidak harusnya 1,5 jam, dihentikan 1 jam. Karena memang si Kores tidak mampu. Dan diakui sama si Berry bahwa si Kores bukan kapasitasnya menjawab hadis. Nah, kalau saya enggak ada yang bilang saya enggak, bukan kapasitas saya menjawab itu. Tetapi memang kondisi saya berhadapan dengan kalau masih anak SD masih bisa saya jelaskan. Ini memang orang idiot, bodoh, keledai liar kawan. Jadi saya bisa apa? Wah tidak ada ditulis itu katanya kan. Aduh, aduh. Tambah lagi mawar berduri. Ah, ya ini bagaimana Tuhan Yesus gini? Aduh nggak ngerti dia artinya, udahlah. Sekarang obat nyamuk. Halo obat nyamuk, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Malam-malam, silakan. Ya, itulah Kores, si Slayer, si mulut selaber. Ya, seperti yang kemarin Bang. Ya, selalu ada yang tertulis, Siap. Ya. Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin saya anggap ya masih wajar-wajar lah pemikirannya. Tapi tadi itu, waduh, jadi teringat saya pernah menangani warga yang salah mempelajari kitab sucinya, Pak. Wih, scary. Ya, terus. Ya, akhirnya
pikirannya sudah kemana-mana. Ya. Nah, kalau abang katakan itu sudah putus urat saraf ya bang ya. Ya sudah ngomong sendiri. Ya ada beberapa kali, Mbak. Contohnya ada yang suka nulis-nulis di dinding ayat-ayat suci. Nah ditanya ke dia, kenapa kamu tulis itu? Dia bilang, langsung ngomong dia, kamu apa? Agamamu apa? Begitu kita ngomong agama kita ini, wah kamu begini. Ya samalah Kores kayak tadi itu. Jadi saya pikir ini Kores ini nggak mampu lagi mempelajari kitab sucinya, agamanya, sehingga dia melampiaskan itu ke agama orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan gila. Ya, seperti tadi itu. Seperti itu dia berpikir. Jadi karena tidak mampu lagi dari ajarannya, ya pakailah untuk melampiaskan supaya tidak sampai betul-betul putus urat sarafnya, dia limpahkanlah ke ajaran Kristen. Dan menuduhlah Kristen begini begitu. Ya. Nah, tapi ada lagi satu penerus yang kayak tadi itu, yang sebelum Kores ada lagi satu. Itu juga sudah gejala-gejala Kores juga itu. Ya aku bilang jangan dipaksakan, nanti putus tali dalam, aku bilang. Ya, mawar berduri. Mawar berduri, kayaknya itu sudah mau gejala Kores juga itu. Ya, atau cuma itu juga bang, harus harus hati-hati juga. Rupanya mungkin itu juga salah satu strategi untuk menyebak abang nanti supaya bisa terpelintir bahasa, ya, memancing abang supaya emosi. Karena saya lihat juga sudah muncul tadi itu si Malaysia, ya, sudah si bencis itu hati-hati aja Pak. Itu pesan saya, karena itu mungkin salah satu strategi juga. Mungkin dari Zuma sudah pesan-pesan sama Kores, kasih panas dulu sama Rudi ini supaya kita cari jalan supaya menggulingkan Bang Rudi. Mungkin salah satu strategi itu, hati-hati Bang. Itu aja Bang. Siap. Oke, terima kasih obat nyamuk. Ya, mudah-mudahan sampai saat ini mereka belum berhasil. Ini masih Siti yang Jemuran bilang alasan kena mute padahal mau kabur kaulai katanya. Ini kayaknya cara bilang kaulai ini si Handbench ini. Videonya diputar saja dan jelas dia minta maaf. Iya, saya nggak tahu. Saya kira udah lari segala macam ya. Video masih ada. Jadi kawan-kawannya itu memang strategi mereka, cerdiknya mereka gitu. Cuman kekeliruan mereka nggak di-kicknya aku langsung. Kalau di-kicknya berhasil niatan mereka. Padahal aku tadi masih di situ ya. Kalau aku misalnya sudah keluar, tentu nggak bisa masuk lagi ya. Karena itu sudah di mute semua yang berbicara kecuali si Kores dan kawan-kawannya. Ya, apa yang dibilang obat nyamuk itu benar ya kawan-kawannya. Saya pikir mereka ini bertambah pengetahuannya. Ternyata makin mundur kawan, makin mundur. Mereka mencoba seperti saya, mengeksplor dan menjelaskan dari sudut pandang yang lain. Mereka gagal. Jadi mereka melihat satu ayat, dipahami, wah harus seperti itu. Nggak bisa begitu. Iman siapa, kan begitu ya. Dan memang ajaran Kristen itu kan dijelaskan cara memandangnya itu bagaimana. Sama seperti saya tadi bilang surah 61 ayat 6. Langsung dia, kalau dari Islam bukan begitu cara mandangnya. Sama. Ya kawan-kawannya, tapi itulah maksakan. Halo Pak Napit, selamat malam. Mikrofonnya dihidupkan Pak Napit. Bangga menjadi orang bodoh, karena kebodohan itu adalah suatu anugerah. Untunglah Tuhan mempertemukan channel ini 2 tahun yang lalu lah. Jadi tahu slogan itu. Ya. Jadi udah nggak pusing-pusing lagi kalau ngadapin orang itu. Memang itu aja, bangga jadi orang bodoh. Ya kan? Satu anugerah ya. Ya, satu anugerah. Jadi kayak tadi 1 Petrus 4 ayat 1 itu. Kok jadi gimana ya? Kalau mereka kan, kalau Lai bertanya,
kalau memang udah diterangkan orang itu seperti itu, ya udahlah itu iman mereka kan gitu ya. Ya benar. Kalau mereka tidak bertanya, terus ya. bertanya tapi nyeleneh apa? Kayak menghina gitulah. Iya. Jadi kayak tadi katanya, kalau puasa itu nggak penderitaan. Gimana nggak penderitaan? Kalau bulan puasa warung buka aja diseruduk, ngerokok aja kita di samping orang itu bisa di ini buka jam 6 sore. Habis jam 6 sore itu kan udah bakar lagi nih rokok ini. Makan sekenyangnya. Jadi gimana mana ada penderitaan badanianya. Kalau di kita kan tidak. Kalau ayat itu kan tadi tolong dibuka ayat 1 Yohanes 3 ayat 9 bisa nggak, Le? Bisa. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 3 ayat 9. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab Nabi Ilahi tetap ada di dalam dirinya. Dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Silakan. Nah, ini kan buah dari yang ayat itu yang tadi ya kan, Le, kan? Buah dari ayat 1 Petrus 4 ayat 1 tadi kan. Penderitaan badani yang udah kita tinggalkan itu, ya inilah buahnya. Jadi mereka nggak bakal mengerti lah, mereka nggak bakal mengerti. Soalnya mereka itu kan cuman taunya ya menghujat. Ya kayak Lai bilang tadi lah, yang kalau kita meninggalkan rokok, narkoba, bahwa itu penderitaan badani. Memang iya. Ya saya ceritalah dulu di sini di channel lain ini. Dulu saya juga ada 30 tahun saya pakai ganja, minum. Lama juga ya. Iya lah. Pas meninggalkan itu lah, aduh, antuk-antukkan lah kepala ini ke tembok. Itu pun sambil berdoa, minta tolong sama Tuhan biar bisa nih ditinggal. Cuman nggak segampang itu, memang penderitaan badani. Tersiksa ya. Tapi ya syukurlah sama Tuhan bisa kutinggalkan ya karena memang ya karena dibaharuin dengan firman-firman Tuhan lah, termasuk ya karena nonton channel lain ini. Jadi aku rajin baca-baca buku Alkitab kan. Ya syukurlah, Le. Makasih, Le, ya. Itu aja, Le. Kalau orang itu udahlah. Siap. Kalau udah menghujat kayak ini juga katanya, Le. Ampunilah musuhmu katanya. Kalau kita agak keras dikit, ampunilah musuhmu. Mana kasihmu katanya. Mereka menuntut tapi menghujat, melecehkan. Memang bangga jadi orang bodoh lah. Ya oke lah, Le. Terima kasih, Le. Oke, terima kasih Bang Napit ya. Bangga jadi orang goblok satu anugerah. Itulah Megoder. aduh. Nubuatan pula itu nanti dibilang orang itu ya enggak lah, itu hanya apa itu gurau-gurauan tapi bermakna benar ya. Ya cuman mereka lah di dunia ini yang bangga jadi orang goblok itu kawan. Kalau kita enggak bangga. Dan uniknya kawan, saya ingat kali pemenutupan itu sempat mau ditutupnya. Ya begitulah orang Kristen. Ya, kalau enggak mampu lagi menjawab kabur ya. Padahal saya masih di dalam. Ya, baru dibilangnya beda dengan kami orang umat Islam, kami jawab semuanya begini. Allah, entah sejak kapan semua jawab. Kalau dia bilangnya goib atau halu walam, itu bukan jawaban itu kawan. Ya, tapi ya begitulah kawan-kawan. Nanti tonton aja rekaman itu. Padahal aku sudah teriak-teriak, akhirnya untuk aku pakai 2 laptop, aku hidup sini, aku bilang, ini aku di mute, aku bilang dari sini videonya kan. Ya begitulah mereka kawan. Halo Zuma Dombret, silakan. Malam Bang, dengaran suaraku Bang? Bagus, silakan. Bang, itu tadi saya perhatikan ya beberapa kali Zuma dan juga yang lain-lain itu kayaknya ganti strategi Bang. Selama ini kan yang tadi itu loh pertanyaan apa yang tentang Injil itu menarik.
Selama ini kan yang diserang-serang kan Yesus, Bang. Nah, tadi itu kalau abang terjebak dengan yang Injil itu, dia akan bilang apa? Paulus yang bikin apa? Abang tuh Paulus itu salah. Begitu tadi, untung abang gak terjebak, langsung marah, Bang. Kau gak ngerti, kau goblok. Kan sebenarnya itu, Bang, karena Yesus saya lihat juga di channel sebelah, Bang, itu si Donditan itu kan sampai frustasi. Bang bikin kaos dibalas sama si Edis nih malam ini. Itu tulis gini, derek Yesus jadi Muslim. Ngerti kan maksudnya, Bang? Derek Yesus jadi Muslim. Ya, Tuhan Yesus jadi Muslim. Iya, makanya. Berarti itu udah menunjukkan frustasi mereka. Mereka nggak bisa menjadi salah Yesus. Akhirnya kayak gitu, dibikin apa ya, frustasi gitu loh. Terus saya perhatikan juga yang kemarin si Menachem Ali. Udah nggak bisa ngotak-ngatik Yesus lagi. Sekarang dia akan menguji. Ayat terakhir itu saya lihat dari videonya apa? Menguji persamaan Bible dengan apa namanya ajaran Hindu. Sudah begitu, jadi mereka sudah muter udah nggak ketemu lagi, guys. Nah, kayak dari beberapa kali kesempatan saya lihat juga Indonesia mulai begitu. Ketika dia tidak bisa menyerang lagi Yesus dengan menikah lah apa segala macam. Mulailah dia menyerang apa orang Kristen itu, kata kesannya dia pengen kau Rudi, kau dibodohi Paulus. Trinitas itu ajaran buatan Paulus. Paulus itu bukan siapa-siapa. Dia pengen menyerang Paulus gitu. Kita tuh jadi seolah-olah menjadi muridnya Paulus. Padahal kan Abang bilang loh, saya kan nggak ngikutin itu, saya ajaran Yesus. Kan mereka selalu menentang itu. Enggak, kalian dibohongin Paulus, nggak ada itu. Tujuannya itu, untuk kemudian harus tutup. Kalau enggak, abang ikuti itu, nanti akan itu itu tadi dia itu bodoh, sinting. Aku nggak gitu kalau perspektif gue, Bang. Jadi memang si kan depan sudah saya bilang itu bahwa ada satu gerakan kayaknya ya apa orang yang waduh, sinyalnya kurang bagus. Halo, putus-putus. Ada satu gerakan apa? Coba ulang. Ada satu gerakan apa tadi putus? Halo. Putus lagi. Halo, Zuma Dompret, putus. Halo. Halo. Wah, putus kawannya. Sayang sekali ada informasi yang mau disampaikan beliau. Terputus pula. Oke. Sang pelaut, apa nampak wajah leh? Enggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, salam leh. Salam, selamat malam. Nggak capek leh sama Trinus leh. Udah berapa tahun? Kepala gue yang capek isinya. Letih. Pegel-pegel nggak? Pegel-pegel nggak lah? Dikit. Saya aja begitu saya tahu sama Trinus leh, aduh pasti saya pegel ini. Saya aja nonton aja pegel. Jadi inilah orang yang nggak berilmu lah. Trinus leh ini dia bertanya itu mau memanas-manasin aja, bukannya mau menambah ilmu bagaimana sih tentang agama Kristen ini. Dia nggak mau seperti itu. Dan benar tadi yang sebelum saya ini, saya lanjutkan sebelum saya ini yang berdiskusi ini, itu hati-hati lah. Mereka itu ujung-ujungnya mau menjebak lah itu. Iya. Jadi ya imanin aja yang seperti di Alkitab mengatakan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu jangan dilupakan gitu lah. Siap. Jadi ya kalau misalnya kayak si Trinus leh ini, dia menjawabnya itu kayak berdiskusi sesama tukang bakso di pinggir jalan gitu. Ya jawab aja ngelucu-ngelucu lah. Iya, tadi gue bilang kan kalau biar cepat besar, gue bilang. Itu salah satu seperti itu. Gitu ya, tapi tetaplah kita harus cerdik juga. Ini saya mau bertanya lah, bisa lah? Bisa, silakan. Oke, ini saya sudah baca kisah para rasul ini sampai habis. Ternyata perjalanan Paulus ini sangat panjang lah. Ya, panjang. Percobaannya, ujiannya, terus dia mengabarkan berita kabar baik juga sangat panjang dia ini. Pertanyaan saya gini, sebelum Paulus kan zamannya rasul-rasul murid-murid Yesus yang mengabarkan kabar baik.
Nah, setelah itu baru Stefanus, kemudian Paulus. Pertanyaannya, sesudah Paulus siapa lah yang mengabarkan kabar baik ini, meneruskan mereka ini? Itu aja lah. Oke, terima kasih sang pelaut. Kalau ditanya setelah Paulus, ya kita bilang ya sekarang itu namanya evangelis, begitu aja ya, bukan evangelis Nandar. Tapi kalau di zamannya Rasul itu, habis Rasul Paulus, sebenarnya banyak rasul-rasul lainnya kayak Silas, banyak lah itu ya, Yakobus, namanya bukan Yakobus juga, tapi bukan bilangan dari 12 rasul itu ada ya, Silas, baru dan lain-lain banyak lagi tuh di dalam Bible ada itu semua. Setelah mereka itu ya sudah selesai, itulah sudah selesai di kanon kitab suci, nggak ada lagi seperti para rasul itu. Maka orang sekarang bilang evangelis lah atau pekabar Injil saja jadinya, bukan lagi rasul. Tapi kalaupun orang sekarang dibilang rasul, apakah bisa? Bisa. Kenapa bisa? Ya rasul itu kan mengabarkan Injil kalian surga, bukan nabi. Tapi kalau dibilang nabi ya nggak bisa lah ya, karena nabi itu memang datangnya dari bangsa Israel. Kalau ada nabi di luar bangsa Israel itu nabi palsu, titik. Bukalah seluruh Bible, tak satu pun nabi di luar bangsa Israel, nggak ada itu. Bahkan sampai setelah perjanjian baru pun ada nabi-nabi. Itu dari bangsa Israel juga, nggak ada di luar bangsa Israel ya. Jadi kalau ada nabi-nabi di luar bangsa Israel, saya sedang bicara tentang Bible ya, jangan baperan. Itu nabi palsu. Itulah sebabnya ajaran nabi-nabi palsu ini nyeleneh-nyeleneh ya. Kerjaannya ya mangkurejo terus. Tahu mangkurejo? Mangan sokarejo. Mangkurejo, mangan sokarejo. Lanjutlah. Proposisi aksioma silakan. Mikrofonnya dihidupkan. Ora silakan. Aduh, pusing aku Le. Kenapa? Pusing aku Le. Ya. Tapi memang benar yang dibilang yang sebelum gini. Mereka ini ya si Koreus kayak itu. Ya, dia itu hanya membuat senang viewersnya. Dia mau membuat hanya biar dibilang bahasa Batak mengalak-ngalapi. Siap. Biar masuk panas. Biar asa bangga pengikutnya. Biar bagaimana pengikutnya ini bangga. Viewers-viewersnya ini. Kayak tadi kan udah diakui siapa moderatornya itu. Aku aja di mute katanya. Kan berarti ada pemain di balik layar. Di mute siapa itu? Iya, betul. Siapa lagi si Bagur Lonong tuh ya. Aku pun di mute katanya. Amir. Si Amir, Pak. Sampai si Triunis Selair kulihat tidak bisa dia kedapatan kan, wajahnya udah waduh. Siapa lagi yang buat itu? Pas yang dibilang layak, macam mana mau masuk lagi kalau sudah sempat kabur? Kalau misalnya dibilang lah betul kabur. Itulah dulu masalah tadi kan. Terus dibilang lah mengedepankan adab. Dari cara itu kan di mute-nya orang itu kan tidak beradab itu. Siap. Bilang orang biar beradab, ngomong yang sopan. Itu cara memute orang itu pun kan nggak beradab itu, nggak beretika. Sampai bilang tadi mana Roh Kudus. Aduh, kalian pengibu Muhammad, jangan seperti itu kalian ngomong-ngomong Roh Kudus. Kalau kalian nggak tahu, jangan ngomong-ngomong begitu. Nanti menyesal kalian. Menghujat Roh Kudus lah yang nggak bisa diampuni dosanya. Jadi kalian kami lihat pun nanti upahnya kalian rasakan sendiri di kehidupan kalian. Tadi komentar aku di itu sempat karena kuliah kan nggak dapat aku channel lain karena aku dari YouTube. Masih ku ikuti di channelnya siapa si Triunis Selair itu. Ku komen, dihapus komen gue. Kelihatan mau menyenangkan viewers.
Kitab aman. Pewers pun pemalas, nggak mau menggali kitabnya. Nah, yang Iya, penting betul. menang. Masalahnya apa yang dibahas, nggak mau tahu. Yang penting bisa juar. Selamat datang di Palembang. Entah Selamat apalah, datang di enggak tahu kita. Oke lah, itu aja lah. Oke, terima kasih. Aduh, selamat datang di kebenaran. Mana yang benar? Tidak tahu dia mana yang benar. Aduh, besok aku buat dulu orang ini nangis Bombay lewangannya. Aku mau buat ulasan Al-Quran versus hadis ya. Al-Quran mengatakan nanti manusia di sorga itu umurnya sama. Tetapi di hadis dikatakan bisa menetek dari kecil, berarti ada perkembangannya. Mana yang benar, hadis apa Al-Quran? Halo Dragon, hidupkan mikrofonnya. Malam Bang. Malam, silakan. Bang, tadi Suara harusnya dulu. Bang bikin iklan itu Bang, bikin iklan apa Sprite itu. Sprite. Gini Bang, Kores, Riva itu mending yang blacklist aja lah. Nggak usah lagi debat sama mereka Bang. Nggak usah sharing lagi atau apa namanya. Itu memang orang yang saya bilang tadi dua itu memang otaknya itu gimana ya, di bawah rata-rata kayaknya Bang. Itu mereka memang tujuannya untuk menghujat sebenarnya itu. Nggak ada untuk belajar, begitu. Tapi kan satu sisi kan Abang kan memang orangnya tegas, terus keras. Tadinya sih saya berharap Abang kayak layangan Bang, tarik ulur gitu, ya kan? Ketika dia keras, Abang melunak. Nah, ketika dia melunak, Abang langsung gas tuh, supaya viewernya bisa menilai. Kan viewernya itu kan pasti ada lah yang pintar-pintar itu, bisa menilai ya kan dari pembicaraan dia, dari apa namanya, dari debat Abang sama dia lah. Nah, sasaran Abang bukan si Koresnya, harusnya itunya, pemirsanya. Seperti itu Bang. Itu aja sih Bang, masukan aja sih. Makasih Bang ya. Terima kasih Dragon, selamat malam. Benar apa yang dikatakan Dragon, bahwa kita harus kasih iklan dulu. Iklan itu penting kawan ya. Kenapa penting? Untuk menaikkan imun tubuh ya. Ini. Masih tetap asik ya ditonton iklan Coca-Cola, Fanta, Sprite ini kawan. Oke, Ibu Opera Soraya, selamat malam Bu, silakan. Halo Bu, mikrofonnya dihidupkan. Selamat malam Bang. Malam. Aduh, ngakak aku. Wah, sambil memasak nih kayaknya. Memotong bawang. Saya motong bawang. Siap. Ngiris bawang. Itu tadi awalnya kan oke, tapi lama-lama kok dia itu main-main ya. Iya. Apalagi setelah Bang bilang tentang dosa itu merokok itu ya kan. Dia kayaknya nggak terima kan, dia perokok. Iya. Sebenarnya kan katanya itu nggak dosa apa-apa gitu ya kan. Ya berdosa, merokok itu sendiri nggak dosa. Tapi dosanya itu kalau rokok itu kita nggak ada duit, mencuri kan kita bakar duit sebenarnya. Iya, siap. Iya kan, aku lihatnya begitu. Terus dia bilang, kan ada tadi cerita Bapak itu ya karena kecanduan setelah sekian puluh tahun katanya kan.
30 tahun. badan ini apa meronta-ronta gitu ya. Kalau badan meronta-ronta, Bapak itu bilang cuma badannya aja yang meronta. Enggak, kalau aku lihat terus aku lihat partisipan di sini yang bagaimana yang kita layani gitu ya, Bang. Mereka itu jiwanya itu karena badannya yang meronta, badan yang sehat menghasilkan jiwa yang sehat, bukan? Jadi sebenarnya jiwanya juga sehat. Nah ya enggak sehat. Jadi kalau nggak sehat ya jadi kan jatuh lagi ke dosanya kan gitu. Itu yang nggak bisa dilihat si Trinus Layar. Makanya dia bilang kita ini kita narkoba berhenti apa gimana gitu ya. Puasa katanya kan kalau puasa dari pagi nahan, nah kan itu cuma nahan sekian jam. Ya sama aja kita tidur dari pagi sampai sore kan besok bangun malam ya apa bedanya kan? Terus ya kita sebut itu nggak puasa. Nah ya kadang-kadang saya sendiri nggak puasa jam tidur kemudian bangun siang bangun kesorean kita nggak makan apa itu puasa kan enggak. Jadi mereka itu menganggapnya itu sudah benar-benar ya malam mereka kan makan banyak apa-apa. Kita kalau puasa ya benar-benar puasa. Kita puasa itu berdoa malah ya kan Bang, berdoa, bernyanyi, minum, nggak makan. Ya itu ya kita puasa. Lucu. Harinya kemudian dia itu memancing Roh Kudus. Abang udah sedikit dengan nada tinggi. Roh Kudusnya, panggil dulu Roh Kudusnya. Apaan begitu ya. Jadi kayak saya pikir memancing agar Abang juga melakukan sesuatu yang senada gitu ya. Puji Tuhan Abang terkontrol. Seperti yang teman-teman bilang tadi itu aku pikir udah direncanakan demikianlah makanya orang si Bancai siapa kan udah langsung. Ya betul. Nah, karena aku lihat kan sudah dibancai kan langsung memancing, hello tukang koyok kan gitu ya kan. Iya. Nah, jadi aku pikir udah udah senada lah gitu, sudah sepakat. Puji Tuhan kalaupun Abang mesti keluar karena nggak kondusif lagi, apapun mereka bilang Rudi keluar, itu lebih bagus Bang, karena kita tahu bahwa bukan karena karena tidak bisa menjawab, tapi karena sudah memang harus untuk menghindari kita menjadi karena kita tidak ingin disumbangkan tinja gitu ya. Karena kita tidak ingin MKC lah gitu ya. Iya, itu aja Bang. Iya kan, karena mereka itu terima kasih. Ya, itu aja Bang ya. Oke. It's good Bang. Go ahead Master. Siap, terima kasih. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Betul kawan-kawannya. Saya pun heran kok tiba-tiba si Bancai ada di situ. Dan tiba-tiba banyak dayang-dayangnya di situ. Memang mereka kayaknya sudah setting untuk memancing emosi saya. Sebenarnya saya tadi emosi, tapi memang harus saya tunjukkan sekali-sekali kita tegas ya. Ya sudah saya bilang, benar nubuatan itu keledai liar. Ya selesai kawan. Stop saya bilang, ngapain kita lanjutkan? Saya jelaskan tidak masuk ke isi kepalanya ya kawan-kawannya. Malu dilihat orang-orang akademisi saya bilang tadi kan. Ya begitulah kawan. Masa dia nggak bisa mendapatkan kalimat saya itu. Jadi orang Kristen harus berdosa dulu. Ya semua manusia berdosa saya bilang. Coba lihat di dalam diri manusia. Oh saya nggak punya dosa kan ya. Aduh. Berarti kau lebih hebat dari Nabi Muhammad dong gue bilang. Nabi Muhammad aja pernah berdosa. Ya kan hadis Bukhari 6080 saya bilang. Ya begitulah kawan. No name silakan. Horas lah. Horas, silakan. Halo Bang. Ya menarik ya Bang ya tadi seru banget ya aku rasa. Jadi kalau misalnya data mereka itu sudah bagus ya ngapain harus dipromosi-promosikan? Halo? Ya. Iya jadi nggak usah takut kalau misalnya kita menunjukkan data ya. Dan aku lihat kalau misalnya mereka menjelaskan sesuatu itu kan selalu pakai bahasa mereka ya, bahasa Arab ya. Jadi aku rasa itu mungkin satu taktik juga ya. Kalau misalnya mereka debat, mereka pakai bahasa itu, jadi itu memperlambat waktu juga. Jadi
Jadi apa? Walaupun mereka nggak ngerti isinya, walaupun pernyataan mereka itu bisa berbeda-beda hari ini sama besok, bahkan dalam satu diskusi itu bisa beda pernyataan mereka. Ya kayak kemarin abang nanya tentang berarti hadis itu suci. Ada yang awalnya bilang suci, tapi lama kelamaan pas ditanya ya nggak suci. Itu aja sudah bertentangan. Iya. Nah terus tadi aku perhatikan memang itu langkah betul juga ya. Misalnya waktu kondusif itu langsung keluar aja ya, buat apa lagi diperpanjang. Kalau misalnya hanya membuat kita makin emosi, ya bagus untuk misalnya keluar. Tadi moderatornya udah senang banget ya, wah Bang Rudi keluar. Iya, udah senang kali mereka itu bisa padahal masih di dalam dan mereka mute gitu biar nggak bisa ngomong. Ya, untung abang nggak keluar. Untung misalnya sampai terakhir masih ada. Kalau nggak bisa digoreng, bisa dipotong itu, bisa disebar kemana-mana. Iya, aku boleh share satu ayat di Alkitab, Bang? Boleh. 2 ayat. Boleh saya di Ayub 5 ayat, di Ayub pasal 5 ayat 2, Bang. Sebentar. Ayub pasal 5. Iya, saya pikir ya benar ya. Tadi Abang sudah sebutkan juga ke mereka tadi ini, Bang. Bentar. Ayub mana nih? Ayub pasal berapa? Pasal 5 ayat kedua. Ayat 2. Ayat Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya. Iya, kayaknya terlalu banyak sakit hati mereka sama abang nih, Bang, orang bodoh ini. Oh, ini lagi ayat 3-nya. Ayat 3, tunggu dulu. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar. Yang tadi itu kan kita lihat orang bodoh berakar. Tetapi serta merta kuku kita pakai dia banyak. Kuku-kuku kita dia kan keleleh udah. Oh iya. Iya, ini nubuatan juga ini, Bang. Aku rasa ini nubuatan yang pas ya. Jadi dua karakter ini yang selalu ini ya. Kita sudah jelaskan, nggak ngerti, kita jelaskan lagi, bebal juga sama kebodohannya. Ya jadi kayaknya ya mereka udah sakit hati lama ini, sudah akut banget nih Bang sama Bang Rudi ini. Udah sakit hati banget, terus sudah terlalu iri hati mereka ini. Jadi mereka mau cari-cari cara bagaimana supaya Bang Rudi ini juga bisa dijemput. Gitu Bang. Iya. Ya, tapi bagus ya. Maksudnya ya orang-orang begitu juga saya rasa perlu juga ya untuk kita juga menambah imun juga ya. Jadi kalau nggak ada orang yang begitu ya kita nggak ada yang terhibur. Jadi ya bagus juga Bang, maksudnya tadi nggak sampai nggak sampai tepar banget lah mereka, walaupun udah tertepar tapi maksudnya Abang stop biar besok-besok mereka bisa main lagi ke Zoom. Jadi menambah imun kita juga kalau kita dengar kebodohan sama kebebalan itu Bang. Itu aja Bang. Oke, terima kasih Nonem ya. Jadi benar, dan saya lihat akhir-akhir ini mereka semakin gila kawan. Saya terpaksa menggunakan kalimat gila. Sama seperti Zuma kemarin waktu debat dengan saya, suaranya aja keras-keras, dikiranya hebat, banda ada isinya ya. Mereka ini sekarang lucu. Mereka kira dengan suaranya keras dia sudah hebat. Dia kira penonton itu goblok semua. Yang goblok itu kan memang pendukung fanatik mereka. Tetapi orang-orang muslim di luar mereka kan tidak goblok. Ya, udah banyak yang WA saya kok, muslim-muslim yang moderat itu memang goblok orang itu katanya kan. Banyak kawan. Dan ya kalau mereka melakukan itu memang mereka langsung diteror juga kawannya. Tapi apa boleh buat, itulah yang terjadi. Halo Pak Moti, selamat malam. Silakan. Selamat malam, Lai. Wah, halo. Saya nggak sempat. Bisa dengar suara saya? Silakan. Dengar. Jadi saya tadi nggak ngikuti. Cuma saya baca-baca di sini kok kabur. Tapi saya sesudah ikuti pembicaraan tadi bukan kabur ya. Tapi memang udah saya bilang kan, saya sebenarnya antara mau dengar atau nggak, karena Slayer ini dia ke menurut saya tuh luar biasa bodohnya. Ya habis gurunya begitu, apalagi muridnya dong ya. Dia kan ketawa tuh, kalau dia tertawa tuh ini kan gitu, selalu ketawa dar gitu kan.
Oh, dia bilang lah katanya matahari beredar. Kan bingung saya, matahari kok beredar ya? Itu sudah ada kebukti dari NASA. Nih, di situ aja lu udah salah loh. Kalah satu nada dengan siapa saya nggak tahu berdebat. Matahari beredar katanya. Bingung saya. Kok ada matahari beredar dari mana ya? Terus seperti misalnya Zuma. Mereka tuh hanya mencari, tapi jadi saya berpikir mereka tuh bodoh atau apa? Seperti dia katakan gini, lihat itu orang-orang Nasrani itu. Nasrani mereka bilangnya. Itu kan mereka iblis. Lihat, ada kata-kata Yesus itu mengatakan cerdik seperti ular. Lah, ular itu kan iblis. Jadi mereka iblis, mereka nyembah iblis. Apa ya? Kan maksudnya cerdik seperti ular, tulis merpati, tapi dia nggak mengerti apa dia maksud. Lalu ada kata-kata lagi yang paling bodoh ini paling bodoh. Jadi kalau ada sebesar sawit imanmu, kau bisa pindahkan gunung. Kok saya belum lihat ada gunung-gunung dipindahkan? Loh, itu bukan pernyataan yang super bodoh. Memangnya kalau saya punya iman itu saya pindah kayak gunung pindah. Jadi gunung dipindah-pindah terus loh. Memangnya kalau saya ini jago silat seperti di film-film silat itu, terus tiap hari pukul-pukulin orang. Loh, kan aneh. Kalau sebenarnya si sawi imanmu bisa pindah gunung, kok nggak ada gunung yang pindah? Memangnya kalau orang punya iman terus pindah-pindahkan gunung? Kan bodoh sekali. Luar biasa bodohnya. Jadi saya melihat itu, ini orang apa, itu bodoh bener tuh. Seperti tadi Lai bilang kan, suaranya keras. Si Riva juga ketawa-ketawa, tapi nanti dia bilang, kok saya dikeroyok. Saya mengikuti dari pembicaraan tadi, memang saya tangkap. Dia ajak yang orang yang logat Malaysia itu kan, terus siapa lagi tuh? Ya itu kan, terus banyak. Mungkin besok gua kan, kalau ngomongnya gua tuh kan, si Slayer tuh pernah saya sikat habis dia. Gara-gara gini. Dia mengatakan gini, anjing kan untuk masa untuk nggak pantas itu untuk diberikan untuk anak makanan anjing. Oh bukan, istilah itu di sana seperti itu, orang Yahudi begitu, wah bunuh diri lu, dar, gitu kan, bunuh diri kenapa? Kok bunuh diri? Ya kan untuk Yahudi kan, berarti anjing dong lu. Sebentar. Kakek lu, nenek lu, bapak lu, ibu lu tuh anjing semua. Loh, kok begitu loh? Emang lu orang Yahudi, saya gituin kan? Emang lu orang itu bukan kan? Berarti lu anjing juga dong. Nah, gua kagak. Bagaimana enggak? Saya buka di Galatia. Jadi saya lupa baca ayat itu, tapi kira-kira intinya kalau kita ikut Yesus, berarti kita juga ada keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji dari Allah. Oh itu Galatia, itu nggak asli lah, gitu kalian. Kalau untuk referensi pakai, tapi kalau untuk dipercaya tidak, itu palsu. Jadi kalau mau itu kejar itu terus mengenai Allah. Allah tuh bahasa untuk orang Arab memang. Tapi orang Arab kan ada yang nggak punya agama, ada yang punya agama, ada yang Islam macam-macam. Jadi Allah tuh bukan punya agama Islam, salah itu. Nah banyak deh itu kan. Jadi saya lagi itu. Ada lagi satu lagi lah yang saya anggap tuh dia tuh iblis. Termasuk Nandar tuh iblis itu tanpa ekspresi. Kan sudah cerita tanpa ekspresi. Ini si Muhammad Ali. Dia mengatakan dia mualaf. Gracia Pelo diikuti dia. Kan si Gracia Pelo ikuti dia, ikut terus saja. Dia tuh bukan mualaf. Dia sudah mengakui saya belum pernah mualaf. Saya dari lahir sudah Islam. Dia bercerita. Dia tuh saya bilang iblis kenapa? Dia bilang Maria itu berselingkuh dengan Pantera, Kapten Romawi. Nah, itu anak Yesus. Itu adalah hebat sekali orang ini nih. Padahal berarti kan sebetulnya kalau kita mau ketemu dia, berarti kamu menghina Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Ya berarti kan dia mengingkari Al-Quran sendiri. Jadi dari mana dia mengatakan itu? Banyak sekali tuh. Mereka tuh berdua itu si Nandar sama si Macam Ali itu tanpa ekspresi. Tenang. Mana pernah mereka dia marah, dia bahkan dia tenang. Memang kagum saya ketenangan mereka itu. Artinya tapi memang mereka mungkin dirasuki iblis sehingga tenang. Tapi itulah saya sayang tadi nggak ikut itu. Memang nggak minat saya kalau si Slayer tuh. Saya anggap nggak ada isinya Slayer tuh. Cuma saya kalau ketemu sini saya Zuma, saya lihat nih tapi seperti itu. Kapok si Zuma kan kapok. Saya nggak boleh jangan orang gitu tuh. Saya nggak boleh lagi bertemu orang gila tuh si Rudy tuh gila. Saya nggak mau lagi debat-debat yang nggak mau. Rupanya dia udah nggak sanggup ya. Kan dia ngomong gitu lah, masih ingat lah. Dia ngomong kayak gitu kan? Ingat. Kafir.
Kita lanjut lah. Jadi seperti saya berbicara teman-teman, saya tidak membesar-besarkan, tidak, tapi begini, siapa tahu bisa saja si Rudy Yohanes itu bisa saja dia hilaf, salah, bisa saja. Tapi saya berharap dia tuh no-mention milenial, mau no-mention yang sekarang, karena no-mention dulu datang ke Indonesia, makanya orang Batak jadi Kristen. Nah sekarang dia menjadi no-mention kepada anak-anak muda. Kita tunggu aja, kita harus inilah. Saya bukan mengangkat Lai, bukan. Saya terharu sekali Lai waktu Lai itu bangun berbuat hebat juga. Nah, saya mula-mula paling juga cari duit gitu. Mula-mula saya jujur terus terang saya sudah saya kawan saya ngeliat Lai pernah ke sana, cuma nggak ketemu sama di Batas sih. Saya udah ke sana lagi kemana katanya. Wah, saya mau ngobrol-ngobrol. Lihat bangunan itu katanya. Wah, udah jadi. Waktu itu katanya udah 70% jadi katanya. Udah, wah dalam hati saya, wah boleh juga orang ini. Terus saya bilang, wah dia berarti bisa jadi no-mention yang berikut sebenarnya itu. Mudah-mudahan Lai memang jadi no-mention Lai. Mudah-mudahan Lai, saya doakan Lai. Ya, doakan. Tapi Lai, ini nilai yang kesehatan tuh kalau orang Sinsei Cina mengatakan tidur. Kita tidur tidak boleh kurang dari 7 jam. Jangan kurang dari 7 jam Lai. Itu penting supaya Lai sehat gitu. Itu yang penting Lai. Tidur nomor 1 tutup. Oke Lai. Sampai ketemu lagi. Shalom. Oke, terima kasih Pak Moti. Tidur 7 jam ya. Oke, akan saya ingat. Halo Pargotop, silakan Pargotop. Halo Lai, selamat malam Lai. Horas. Malam, Horas silakan. Saya mati ketawa-ketawa Lai, emang tahe nau tuh ngajol mau norak udah bah. Ya, begitulah. Nah, dulu norak dulu. Ya. Ini Lai, aku mau menanggapi Lai sedikit. Sedikit aja Lai ya. Taktiknya si Dragon tadi itu nggak berlaku Lai sama mereka Lai, karena satu merek orang itu semua. Jadi kalau ibu apa tadi itu Mensano Orfer Karsano itu nggak berlaku juga sama mereka. Mensano Orfer Karsano itu di dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Nggak berlaku sama mereka Lai. Iya, yang berlaku bangga jadi begodes. Lai bilang itu kejadian 16 ayat 12 itu. 12. Iya. Betul kali Lai. Lai pun betul juga ramalan Lai. Iya. Begodes. Bangga jadi orang goblok adalah suatu anugerah. Jadi kalau aku sucok, aku bikin orang itu Lai. Apa itu kemarin? Ada itu, ya. Iya, si Juma. Sekarang udah 2 orang sucok Lai. Terus layar pun sucok juga jadinya Lai. Usia cukup. Oh iya, otak kurang. Iya. Jadi kawan-kawan penggemar Ruli, bikinlah dulu stempel yang mantap sama mereka. Kami bikin sama mereka itu, saudara-saudara kita itu. Iya. Lai si Rudi udah dibikinnya Begoers. Ya kan? Stempel mereka. Kalau dari aku Lai Sucok. Jadi kawan-kawan player apa ini? Bikinlah dulu simbol-simbol sama mereka. Jadi udah 2 orang cucok orang tuh Lai ya. Oh ya Lai, ada satu lagi. Itu kan ada Lai bilang katanya anjing binatang yang paling nista, ya kan Lai? Bukan 1 orang yang naik ke surga Lai. Sudah buka itu hadisnya Lai. Bukan 1 orang, 2 orang Lai. 1 wanita berzina. Ada ya? Ada Lai. Wanita penzina pun ngasih minum anjing Lai. Hadis langsung apa naik itu? Ke surga Lai. Hadis Ya apa? Bukhari juga Lai. Nomor? Ya sama dengan itu Lai. Nomornya lupa aku. Tapi sama dengan itu. Ada 2 itu Lai. Ada. Jadi 2 orang itu Lai masuk ke surga Lai. Bukan 1 orang Lai. Jangan nanti jadi dibantah orang itu Lai. Iya. Aku rasa gitu aja lah dulu Lai. Aku hanya menghibur sifatku Lai. Siap, oke. Oke, terima kasih Pargotop. Jangan lupa ucok Lai ya.
Siap. Umur cukup, otak kurang, Ucok. Oke. Ini si Burak. Halo Burak, selamat malam. Silakan hidupkan mikrofonmu. Shalom. Shalom Bang. Malam. Silakan. Ya, wah sama selir lagi Bang. Cuma hari ini kulihat mereka rame Bang ya, sampai termute ya kan. Udah bagian rencana kayaknya itu Bang. Gimana kita mau jawab orang di mute? Di mute sampai. Aduh gimana ya? Ya gimana lah coba orang bisa menjawab kalau di mute terus. Sedangkan apanya saja, apa itu tadi yang moderatornya saja pun termute katanya. Itu kan sudah lucu Bang. Seharusnya tugas moderator itu yang memimpin itu diskusi itu. Ini malah dia ikut termute juga. Berarti ini sudah aneh kalau saya rasa gitu. Tapi ya wajar lah, maklum lah. Orang sebelah kan gitu Bang. Di kandangnya aja bisa mute orang gitu. Kok saya perhatikan Bang si Kores, siapa tuh si Slayer, Juma nggak keluar kandang Bang. Hanya di kandang saja gitu. Supaya bisa ibaratnya membuat rencana gitu ya. Kayak itu tadi lah kan. Di mute. Nah itu. Cobalah mereka pergi ke tempat Pak Bom lah. Gak usah lah yang CAA, yang tempat Pak Bom aja lah gitu. Gak berani tuh debat, apalagi si Slayer itu. Orang bahannya apa? Artikel semua Bang. Nanti dia bilang ini. Iya Bang, artikel. Suka kali ngutip-ngutip legenda-legenda zaman dulu, dicocok-cocokkan kan gitu Bang, main dia gitu. Kayak anehnya kan, ya mana lah mungkin cerita di Alkitab sama cerita di Mesir sama. Kan sudah beda, palingnya cerita Firaun saja. Kan itu. Ini bawalah cerita Alkitab dicocok-mologikan gitu. Terakhir pernah dia debat si Kores itu siapa, Slayer itu kemarin sama orang CIA kan, siapa namanya si Alwan. Bukan yang debater orang kita juga Bang, siapa itu? Scott. Oh, Scott, ya. Dia main kepala si Scott dikutipnya the legenda Zeus gitu Bang, The Legend of Zeus. Sama percis kan, sama ke tempat dia gitu. Tahu Bang apa respon dia? Dia akuinya Bang, iya. Ya memang dia akuinya Bang. Iya. Diakuinya lu. Iya, memang aku itu berasal inspirasi dari legenda of Zeus itu katanya, legenda Yahudi katanya. Jadi mau apa lagi Bang? Intinya mau itu kayak Pak Dani lah bilang, mau cerita Naruto pun itu yang penting di Quran, itu firman Allah katanya. Iya Bang, udah gak tahu kayak gitu. Mereka Bang. Ya gimana, orang yang tertulis ada kok legenda kayak cerita Salomo Bang, Salomo yang naik apa? Naik apa namanya itu? Karpet terbang. Nah, itu di legenda of Zeus ada Bang. Iya. Baru cerita apa? Seven Sleeper. Iya, yang di gunung itu, di gua itu. Di gua itu kan ceritanya dongengnya apa, orang Kristen Koptik Bang. Kok bisa coba? Ya mereka akui ya memang ada kok, emang ada. Cuma ya itu, ya malu enggak? Ya enggak malu Bang, intinya sudah ada di Quran katanya. Ya Naruto di situ. Mau cerita ini. Iya, si Dani bilang gitu Bang. Jadi ya gimana coba kita aja kan. Jadi orang sendiri yang mengakui gitu Bang. Ya gitulah Bang. Saya cerita lah Bang ya. Saya ini kemarin kan saya debat Bang. Kan ada muslim masuk kan ke tempat Kristen kan. Dia terus dia keras dia bilang Musa itu muslim katanya kan. Orang muslim katanya. Saya tanya lah kan. Kalau Musa orang muslim, si Musa sholat pakai bahasa apa?
Bingung dia bang jawabnya bang. Bingung. Musa sholat pakai bahasa apa? Bingung dia bang. Gak berani lagi dia ngomong bang. Gak dijawabnya bingung dia bang. Itu gak dijawab halo. Gak berani, diam aja dia bang. Gak berani lagi. Gak ngomong lagi dia gitu. Gak berani bang. Asli gak berani ngomong, asli diam dia gitu. Hanya apa saja gitu, hanya diam di situ saja, gak berani lagi ngomong dia, sepatah kata pun gak berani dia ngomong. Ya gimana coba, bisa gak dia bisa sholat menggunakan bahasa Ibrani? Tidak. Jadi berani lagi dia mengklaim Musa itu Islam. Aduh bang. Kalau udah dongeng ya gitulah bang, mana asal klaim aja semua gitu bang kan. Belum lagi kutanya apa, belum lagi nanti kutanya kan setelah bahasa apa, belum lagi kutanya apa yang dibaca Musa waktu sholat. Bingung lagi dia coba, apa yang dibaca Musa waktu sholat, apa ada zaman dulu Quran? Kan gak ada. Jadi apa yang dibaca Musa waktu sholat? Emang aneh-aneh bang, kalau orang ini yang penting klaim gitu. Cerita Naruto dan itu bang, cerita Naruto pun yang ada di situ intinya sudah masuk ke Quran, firman Allah. Itu aja lah bang dari saya bang. Oke, terima kasih bro. Memang Pak Dani itu kadang lok-lok, kamu cerita Naruto pun ada itu, penting sudah di Al-Quran itu sah. Aduh. Tapi ya begitulah kawan, mereka akhir-akhir ini seperti sudah kehilangan akal. Mau berdebat tidak sanggup, mau berbuat ini juga tidak sanggup. Jadi ujung-ujungnya apa? Yang mereka lakukan pertama menggiring-giring opini, yang kedua mengajak-ngajak orang ribut, yang ketiga bagaimana orang supaya mengalami nasib sama seperti MKC ya kawan. Dikasih tinja kata ibu apa itu kan. Ya itulah trik dan trik mereka ya kawan-kawannya. Dan ya harus kita hadapi. Tapi hadapinya dengan slow ya kawan-kawannya. Jangan dengan suatu lepas kontrol ya. Terkadang saya juga ingin hampir lepas kontrol, tetapi kan kepala saya berkata, oh bagian ini masih bisa, bagian ini masih bisa. Tetapi meskipun demikian, satu hari nanti pasti ada video saya yang mereka potong dan itu akan mereka upload dan jadikan sebagai senjata. Jikalau saya menjadikan satu pekerjaan lain atau katakanlah saya misalnya jadi seorang pejabat atau apa, pasti itu akan mereka ambil dan itu dipublikasikan misalnya begitu. Tapi kita iklan dulu kawan-kawannya biar agak menarik iklan kita ini. Coca-Cola Sprite. Ketawa pula kawan itu, jadi ketawa. Nah kawan-kawan, selamat malam pada semuanya. Tadi saya diingatkan tadi tidur 7 jam karena jam sudah 20.26. Saya mau tidur dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Salam sang debaters.